Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Kartika Budiman boleh berjumpa kembali bersama dengan Anda dalam program Pelita Kasih. Saat ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik yang berjudul Keluarga Kudus Nazaret. Dan bersama dengan narasumber yang sudah hadir saat ini, Frater Ignatius Kisah, kita akan membahas tema ini lebih dalam lagi. Apa kabarnya, Frater? Baik, luar biasa. Baik, Frater, tadi saya sudah menyampaikan kepada pemirsa di rumah tentang tema yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang keluarga kudus Nazaret. Namun sebelum lebih jauh lagi kita akan bertanya jawab tentang tema ini, mungkin bisa dibacakan bacaan Injil yang berkaitan dengan tema kita saat ini, Frater. Silakan. Pembacaan diambil dari Injil Matius. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Frater, tadi Frater telah membacakan dan kita telah mendengarkan bacaan Injil yang berkaitan dengan tema saat ini. Nah, Frater, pertanyaan yang
paling awal, siapa sebenarnya keluarga kudus Nazaret ini? Dan kenapa disebut dengan keluarga kudus Nazaret? Ya. Keluarga kudus dari Nazaret dalam kekristenan itu tidak lain adalah Maria, Yusuf, dan Yesus. Ya. Kenapa mereka disebut keluarga kudus dari Nazaret? Ya. Karena di dalam keluarga kecil ini Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang ilahi, yang kudus itu kini berinkarnasi menjadi manusia. Tinggal bersama manusia. Selain itu juga keluarga ini dipilih sebagai keluarga yang istimewa begitu. Sudah barang tentu kalau Tuhan yang dari surga turun berinkarnasi menjadi manusia dan lahir dari seorang perawan Maria yang bernama Maria, sudah pasti ini sebuah keluarga, bukan keluarga yang sembarangan. Keluarga yang istimewa, keluarga yang kudus. Karena Allah sendiri mau tinggal bersama dengan keluarga ini. Allah yang kudus, yang suci, yang maha besar, mau tinggal bersama dengan keluarga ini. Makanya itu disebut sebagai keluarga kudus. Begitu kira-kira. Nah, kenapa harus Yusuf dan Maria yang dipilih? Ya. Saya mengibaratkan seperti ini. Kalau pemain sepak bola nasional dipilih untuk bertanding di kancah internasional, sudah pasti pemainnya itu adalah pemain yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik. Nah, begitupun dengan Maria dan Yusuf. Kenapa mereka yang dipilih begitu? Kalau ditanya seperti ini, ya lebih cocoknya itu tanya ke Tuhan Allah begitu. Kenapa Tuhan Allah pilih Yusuf dan Maria? Tidak ada orang lain kan lebih cocok atau lebih pantas dari mereka. Sudah pasti hanya Tuhan Allah yang tahu ini. Tetapi kita bisa menafsirkan kenapa sampai Maria dan Yusuf itu yang dipilih. Ya, sudah pasti Maria dan Yusuf ini ya istilahnya tunas yang unggul begitu. Dikatakan oleh para nabi, dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan muncul tunas dari Isai begitu. Maksudnya adalah akan muncul keturunan dari Isai yang akan memerintah bangsa Israel. Kalau dikatakan muncul dari tunas Isai, berarti tunas ini bukan tunas sembarangan. Berarti ini tunas yang unggul begitu. Tunas yang terbaik dari keturunan Daud. Begitupun dengan Maria juga. Dia sudah dinubuatkan oleh para nabi seperti yang dibacakan tadi bahwa Nabi Yesaya mengatakan bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Sudah pasti Maria ini walaupun ya pada saat dinubuatkan belum tahu siapa dia, sudah pasti Maria terpilih adalah karena dia adalah orang yang terbaik, wanita yang terbaik. Bukan wanita yang sembarangan begitu. Itu kira-kira. Baik, Frater. Nah, dari yang disampaikan Frater tadi, mengapa gereja Katolik akhirnya memilih satu hari khusus atau biasa kita melakukan perayaan, ada hari khususnya, perayaan yaitu Misa Keluarga Kudus Nazaret. Dalam sejarah kekristenan itu biasanya Misa Keluarga Kudus itu awalnya itu dibuat setelah bulan Januari. Ya, setelah bulan Januari. Tetapi sekarang kemudian dibuat antara Natal dan Januari. Sekarang dibuat. Nah, biasanya itu hari yang dibuat itu tidak menentu begitu. Sesuai dengan situasi dan konteks setempat begitu. Bisa digeser harinya. Ya, pokoknya dia punya hari perayaannya itu tidak menentu begitu. Tetapi kenapa sampai gereja Katolik khususnya itu merayakan keluarga kudus? Iya, ada misa khusus untuk keluarga kudus. Nah, seperti sudah dikatakan tadi bahwa ini keluarga kudus ini adalah keluarga yang di mana tempat Allah itu ya bersemayam begitu. Ya, di mana itu Allah yang kudus itu kini berinkarnasi menjadi manusia. Yang mana keluarga ini setia taat pada perintah Allah sehingga mereka bisa menerima Allah itu yang hidup di tengah manusia. Dulu ya dikatakan bahwa Allah itu mengajarkan kepada manusia dalam rupa sabda lewat para nabi. Sekarang Allah itu benar-benar turun dan hidup bersama dengan manusia. Hidup bersama dengan kelompok kecil ini begitu. Dan keluarga ini itu terbuka hatinya, terbuka hidupnya supaya bisa menerima bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan manusia. Ini patut disyukuri oleh gereja sebagai suatu perayaan yang patut untuk dirayakan begitu. Ya. Keluarga ini patut diteladani karena mereka terbuka begitu. Walaupun terancam seperti Maria, ketika menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung sementara ia belum bertunangan, belum menikah begitu, belum hidup bersama Yusuf, tetapi dia tetap setia menerima itu.
Yusuf juga walaupun dia menerima kenyataan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria itu bukan hasil dari dirinya, tetapi dia dengan rela dan mau tetap setia kepada perintah Tuhan untuk menerima itu. Ini tentu dipandang sebagai gereja suatu kerjasama dari pihak manusia yang patut untuk diteladani begitu. Bahwa mereka walaupun sakit hati, mungkin Yusuf sakit hati karena ya anak ini bukan dari hasil perbuatannya. Si Maria juga kalau seandainya Yusuf misalnya mengadukannya atau menyeretnya ke pengadilan karena menurut adat istiadat pada saat itu, seandainya seorang wanita itu ketahuan berzina, itu patut dirajam dengan batu sampai mati. Seandainya kalau Yusuf itu tidak terima dengan kenyataan itu, ya karena pada saat pada kebiasaan masa itu namanya sudah bertunangan dianggap sebagai suami istri. Tetapi si wanita ini masih di rumah orang tua, tinggal tunggu waktunya untuk dibawa ke rumah laki-laki. Ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf pasti tahu sekali ini bukan perbuatannya. Tetapi dengan keadaan seperti itu Yusuf mau tetap setia, tetap taat pada kehendak Allah begitu. Maria juga tetap walaupun dia merasa ini akan mengancam nyawanya begitu. Kalau seandainya Yusuf itu mengadukannya atau menyeretnya ke pengadilan, ini bisa dihukum mati. Tetapi tetap toh mereka tetap bekerja sama dengan Allah demi karya keselamatan manusia. Kita bayangkan saja seandainya pada saat itu Yusuf dan Maria itu keberatan begitu, menolak perintah dari Tuhan begitu, menolak kehendak dari Tuhan. Sudah pasti karya keselamatan mungkin belum terjadi. Tuhan mungkin belum berinkarnasi begitu menjadi manusia seperti yang telah dibuatkan oleh para nabi. Itu. Baik, Frater. Dari yang telah Frater jelaskan tadi, dari juga Injil yang telah Frater bacakan, pada saat Maria dan Yusuf menerima kabar tersebut, kira-kira menurut Frater apa yang menjadi kekuatan mereka, apa yang menjadi alasan mereka, sehingga mereka akhirnya, iya saya bersedia menerima tanggung jawab yang tentunya sangat besar ini. Ya. Alasan mereka ya, saya rasa soal ketaatan dan kesetiaan, kepasrahan kepada Tuhan. Ya. Walaupun mungkin berat yang akan saya hadapi seperti Maria, ini bisa saya mati begitu. Berikut, saya terima ini ada konsekuensi besar di belakang kalau terjadi sesuatu begitu. Misalnya seperti Yusuf tidak mau terima begitu, keadaan seperti itu. Karena ini bukan dari hasil perbuatannya. Tetapi ketaatan dan kesetiaan seorang Maria gitu. Ketaatan dan kesetiaan ini kemudian terbukti bukan hanya pada saat kejadian itu saja. Seiring perjalanan waktu kemudian terbukti. Begitu, ketaatan dan kesetiaannya. Kepasrahannya seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah datang kepada saya melalui mimpi, sudah pasti Tuhan tidak akan melepaskan saya. Begitu Yusuf juga, malaikat datang, Tuhan datang kepadanya melalui malaikat dalam mimpi, dan dia tahu sekali dan dia yakin sekali bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Kira-kira itu mungkin yang menjadi suatu kekuatan bagi mereka, bahwa mereka merasa, mereka yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Ini yang patut diteladani oleh keluarga-keluarga Katolik. Kalau sudah dipersatukan dalam perkawinan, diberkati oleh Tuhan, ya ini menjadi suatu karya Tuhan bagi keluarga mereka. Seharusnya mereka percaya dengan berkah, dengan janji, sumpah setia yang mereka ucapkan begitu. Berpasrah diri kepada Tuhan. Saya rasa itu yang menjadi kekuatan dari keluarga Nazaret ini sampai mereka menyelesaikan tugas mereka sebagai keluarga dari Allah untuk membimbing Yesus supaya bisa berkarya dalam karya pelayanannya mewartakan kerjaan surga. Baik, Frater, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita ikuti pesan yang melewati. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum lebih jauh lagi kita membahas tentang tema kita saat ini, marilah kita ikuti pesan yang mau lewat ini tetap di Pelita Kasih.
Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Nah, Frater, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema saat ini. Tadi Frater sudah menjelaskan tentang siapa, kenapa. Masih ada satu pertanyaan Frater yang mungkin sempat terlewat sedikit. Kenapa harus Nazaret? Ya. Kenapa keluarga kudus dari Nazaret? Ya. Dikatakan dalam kitab suci bahwa diceritakan dalam kitab suci bahwa keluarga ini besar di kota Nazaret. Kalau dibacakan dalam Injil tadi bahwa kota Nazaret. Sebenarnya itu Nazaret bukan sebuah kota. Itu hanya sebuah kampung kecil. Kemungkinan bahwa Matius ini dia hanya mendengar informasi dari pihak lain. Karena semua penulis kitab suci itu, baik Injil maupun kitab-kitab para rasul itu, kitab-kitab apostolik, tidak semuanya itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tetapi berdasarkan informasi-informasi dari orang lain. Mungkin juga Matius itu mendengar itu dari informasi dari orang lain. Mungkin saja itu Maria atau mungkin para rasul atau para murid yang lain. Mungkin Matius kurang mengerti tentang kota Nazaret. Tidak tahu banyak tentang kampung Nazaret, maksudnya kampung Nazaret. Dan dikatakan di situ bahwa saya bacakan di sini dikatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itu Matius 2 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa disampaikan oleh nabi-nabi ia akan disebut orang Nazaret. Kalau kita baca seluruh kitab suci itu tidak ada nubuat nabi tentang perkataan ini, begitu, yang dituliskan oleh Matius bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Kemungkinan Matius mengasosiasikan ini berdasarkan kitab Yesaya. Kitab Yesaya Yesaya 11 ayat 1. Dikatakan di situ bahwa, saya baca di sini supaya lebih jelasnya.
Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya. Dalam terjemahan aslinya itu tunas itu disebut sebagai neser. Ya, seperti neser itu tunggul tunas dari tunas Isai begitu. Kemungkinan kata Nazaret yang dimaksudkan atau diasosiasikan oleh kitab Matius itu tunas ini yang dimaksud. Jadi tidak ada sebenarnya nubuat nabi dalam kitab Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa keluarga ini akan disebut atau Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Nanti kemudian kita lihat, kita baca dalam kitab selanjutnya bahwa di atas salib Yesus akan ditulis inilah Yesus raja orang Yahudi. Ya begitu. Tapi sebenarnya tidak ada itu nubuat tentang itu. Kemungkinan Matius itu mengasosiasikan atau merefleksikan atau sebagai suatu simbol tentang nubuat nabi yang telah lalu begitu. Seperti kitab Yesaya mengatakan bahwa sebuah neser tunas akan tumbuh dari tunggul Isai. Mungkin Nazaret yang dimaksud, mungkin dia menghubungkan begitu atau bagaimana, atau dia seperti simbol teologis begitu, makna teologis di balik perkataan Nabi Yesaya begitu. Makna teologis di balik yang mungkin Matius maksudkan adalah mungkin keluarga ini disebut orang Nazaret, maksudnya keluarga ini adalah keluarga pilihan begitu. Keluarga unggulan begitu dari keturunan Daud begitu. Keluarga yang dipilih Allah dari keturunan Daud. Begitu, bukan keluarga sembarangan tetapi sebuah keluarga yang memang betul-betul ditentukan, betul-betul yang terbaik dari yang terbaik supaya karya keselamatan Allah itu betul-betul hidup bersama dengan manusia, begitu terjaga bersama manusia sampai pada akhir dari perjuangan atau akhir dari karya keselamatan itu bagi manusia. Kira-kira begitu. Baik Frater, dan saat ini Frater telah hadir bersama kita, audiens kita saat ini dari orang muda Katolik Paroki Santo Kristoforus Gorontalo. Mungkin mereka akan memberikan pertanyaan atau ada pertanyaan yang akan diberikan, kan orang muda tentunya akan menuju ke menjadi sebuah keluarga. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita saat ini, dipersilahkan. Dipersilakan bertanya kepada Frater. Baik, jika belum ada, mungkin sebentar kita kembali lagi ke audiens Frater. Yang ingin saya tanyakan, dari yang Frater sudah jelaskan tadi, kira-kira apa yang bisa diteladani dari keluarga Kudus Nazaret ini, Frater? Yang bisa diteladani dari keluarga Kudus Nazaret untuk keluarga-keluarga Katolik pada saat ini, pertama itu soal ketaatan dan kesetiaan. Pertama kita bisa belajar ketaatan dari kedua figur utama ini, keluarga Nazaret, Maria dan Yosef. Bagaimana Maria itu taat dan setia pada perintah Bapa begitu, perintah Allah begitu. Yang mana dia taat supaya mengandung Yesus, ya, membesarkannya, bahkan dalam tahapan-tahapan selanjutnya itu dia bahkan tetap taat dan tetap setia pada perjuangan anaknya begitu. Kita juga bisa belajar kesetiaan dari Yusuf. Sudah dikatakan tadi bahwa dalam adat istiadat orang Yahudi itu sebelum pertunangan itu dianggap sudah sebagai suami istri. Hanya saja Maria pada waktu itu masih berada di rumah kedua orang tuanya. Tinggal tunggu waktu untuk dibawa oleh Yusuf ke rumahnya. Mungkin Yusuf masih mempersiapkan rumah begitu, tempat tinggal yang layak untuk mereka, supaya ketika siap nanti Maria dibawa ke rumahnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Maria ternyata sudah mengandung dan dia tahu sekali bukan dari perbuatannya begitu. Tetapi dia tetap mencintai Maria, dikatakan di situ tetap menghormati Maria begitu. Walaupun mungkin Maria pikirnya telah dihamili oleh oleh orang lain, laki-laki lain begitu, tetapi dia tetap mencintai begitu dengan menghormati, menceraikannya secara diam-diam. Dia tetap sayang begitu. Sekurang-kurangnya walaupun dia sudah akan menjadi milik orang lain, tetapi saya tetap menghormati dia begitu. Tidak seperti mungkin zaman sekarang yang ya pasti sudah viral kalau seperti zaman sekarang. Ya, sudah antar harta misalnya, sudah berkorban banyak, ternyata bukan, ternyata hamil di luar nikah begitu. Hamil bukan dari hasil perbuatan saya. Nah, ini kita bisa belajar dari cinta kesetiaan seorang Yusuf kepada Maria. Nah, cinta dan kesetiaan ini pula yang kemudian akan dipraktekkan oleh Yesus kemudian. Sampai ketika dia wafat dan mati di kayu salib. Demi dosa manusia. Demi cintanya yang besar kepada manusia. Demi
kesetiaannya kepada kehendak Bapa, begitu demi karya keselamatan manusia. Nah, kesetiaan dan cinta ini seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh Gereja Katolik. Ya, Gereja Katolik itu sampai sekarang itu sangat menekankan tentang kesetiaan suami istri, satu untuk selamanya. Ya. Tentu juga pokoknya adalah bahwa Gereja Katolik belajar dari keluarga kudus ini. Apa yang dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Gereja merefleksikan bahwa makna dari kesetiaan itu sama dengan kalau saya setia kepada satu istri, kepada satu suami, sama dengan saya setia kepada Tuhan yang adalah satu. Saya menceraikan istri saya, menceraikan suami saya yang adalah satu, sama dengan saya menceraikan Tuhan yang adalah satu pula. Saya menyelingkuhi pasangan saya yang adalah satu, sama dengan saya berselingkuh kepada Tuhan yang adalah satu. Kira-kira begitu. Soal ketaatan dan kesetiaan, begitu. Saya setia kepada pasangan itu sama dengan saya setia kepada Tuhan yang adalah satu. Saya meninggalkan pasangan saya itu sama dengan saya meninggalkan Tuhan yang adalah satu. Makanya dalam Gereja Katolik, perkawinan itu tidak main-main. Peraturannya itu banyak sekali dari berbagai macam peraturan yang lain. Dalam kitab hukum kanun itu kalau kita baca itu peraturan tentang perkawinan itu banyak sekali. Karena itu tidak main-main tentang perkawinan. Makanya itu dalam istilahnya yang baru-baru ini viral, 2 hari pengana, 2 hari pekita. Itu dalam Gereja Katolik tidak berlaku sama sekali. Ya 1, 2, 3, 4, ya itu tidak berlaku. Setia kepada satu pasangan. Begitu. Itulah kira-kira yang bisa dipelajari dari keluarga kudus tentang kesetiaan dan ketaatan. Begitu, pada penyelenggaraan Allah. Itu kira-kira yang dapat dipelajari oleh keluarga Katolik pada zaman sekarang. Baik, Frater. Sudah ada pertanyaan dari audiens kita saat ini? Boleh disilahkan diberikan pertanyaan kepada Frater. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi kita tahu bahwa keluarga kudus itu terdiri dari Yesus, Maria dan Santo Yosef. Jadi pertanyaannya adalah mengapa itu disebut keluarga kudus? Kenapa tidak disebut keluarga suci atau keluarga lainnya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Soal suci dan kudus, ya itu mirip-mirip sebenarnya. Suci dan kudus artinya keluarga yang sempurna begitu. Ya kalau kita hidup di dunia itu namanya belum sempurna begitu. Tetapi kesempurnaan yang tertinggi itu adalah hanya yang ilahi begitu. Kenapa sampai dikatakan keluarga yang kudus, keluarga yang suci? Karena Allah yang betul-betul menjadi manusia itu tinggal bersama dengan keluarga ini. Begitu. Dan juga pilihan Allah kepada kedua pasangan itu, Yusuf dan Maria. Sudah pasti Yusuf dan Maria itu bukan sembarangan. Maria itu bukan sembarangan perempuan dan Yusuf itu bukan sembarangan laki-laki. Seperti saya katakan tadi, ini Yusuf ini tunas yang unggul begitu. Tunas yang unggul daripada tunas yang lain begitu. Begitupun Maria. Maria itu wanita yang istimewa daripada wanita yang lain. Jadi kenapa disebut kudus, kenapa disebut suci? Sebenarnya kudus dan suci sama saja sebenarnya. Maknanya sama saja sebenarnya. Tetapi kenapa disebut kudus dan suci? Iya itu. Bahwa Allah yang kudus, Allah yang suci, yang di surga sekarang turun ke dunia, berinkarnasi dan hidup bersama dengan keluarga ini. Dengan begitu bahwa keluarga ini disebut keluarga yang kudus, keluarga yang suci. Keluarga ini juga menampilkan keluarga Tritunggal Maha Kudus. Kalau dalam Gereja Katolik, inti iman kita itu Tritunggal Maha Kudus. Keluarga ini menampilkan Tritunggal Maha Kudus itu. Mereka hidup suci, mereka hidup kudus. Mungkin ini keluarga paling sempurna, saya rasa, menurut saya keluarga paling sempurna di dunia. Begitu. Karena mereka mau dengan rela, mau dengan taat pada perintah Bapa untuk menerima dan bekerja sama demi karya keselamatan Allah dengan terima Yesus Sang Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Gitu. Kenapa itu disebut kudus? Gitu. Baik, sudah. Nah, Frater, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi, Frater. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang sekarang mungkin sedang mengalami masalah, mungkin yang butuh jalan keluar atau seperti apa? Apa yang seharusnya mereka lakukan awal tahapan awal yang mereka lakukan agar permasalahan mereka ini bisa cepat selesai atau keterpurukan mereka ini tidak berlarut-larut? Ya. Menurut saya hal yang
diutamakan itu harus hilangkan sikap ego, ya egoisme. Ya, saya berapa kali membina atau mendampingi keluarga Katolik begitu, yang akan menikah begitu. Dan ada dua hal yang saya pesan terus-menerus kepada mereka. Pertama itu, ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga kalian, ingat saja sumpah kalian pada saat kalian menikah. Sekali lagi saya mengatakan bahwa dalam gereja Katolik itu tidak main-main namanya perkawinan. Punya proses yang panjang supaya sampai di perkawinan yang sakramen. Dalam gereja Katolik itu paling cepat itu 3 bulan untuk pembinaan perkawinan. Dan pada saat pembinaan perkawinan itu menjadi kesempatan sebenarnya bagi pasangan itu untuk merefleksikan begitu. Selama masa pembinaan 3 bulan itu. Mungkin laki-laki ini mungkin mabuk mungkin ya. Mabuk begitu lalu dipanas-panasi oleh temannya, kapan menikah, kapan kawin begitu. Lalu karena ya sudah dalam posisi begitu, lalu dia bilang, ya besok saya kawin begitu. Besok saya menikah begitu. Dan akhirnya sudah dia terlanjur ungkapkan begitu dan terus menerus diintimidasi begitu oleh teman-temannya supaya terus, dan akhirnya dia memutuskan untuk menikah begitu. Hanya emosi sesaat sehingga perkawinan itu direncanakan begitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dalam proses itu maksudnya adalah supaya mereka berefleksi betul-betul. Saya cocok dengan pasangan saya. Kalau seandainya itu hanya emosi sesaat, ya lebih baik dari sekarang itu mundur begitu. Nah, pada saat pembinaan itu saya tekan kepada mereka, 2 hal ini yang harus kamu perhatikan baik-baik. Pertama, ingat baik-baik perjanjian kalian, sumpah janji kalian pada saat pemberkatan perkawinan. Bahwa saya akan hidup setia dalam untung dan malam, dalam sakit maupun sehat kepada pasangan saya begitu. Baik Frater, sebelum kita lanjut kita jadi iklan. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saat ini, kita ikuti dulu pesan yang mau lewat ini, tetap di Pelita Kasih. memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik Frater, kita lanjutkan pembahasan kita dan mungkin masih ada lagi pertanyaan dari audiens kita saat ini, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Frater, kan kami orang muda Katolik. Saya ingin bertanya bahwa apa yang akan kami teladani dari keluarga Nazaret tersebut yang tadi seperti dijelaskan Frater untuk mempersiapkan kami di jenjang yang lebih serius orang bilang atau untuk berkeluarga nanti. Kira-kira begitu Frater. Kita punya gereja Katolik itu sistemnya hierarki. Dan kita punya hierarki itu dalam sejarah kehidupan manusia mungkin kita punya hierarki yang bertahan paling lama. Sampai sekarang tidak tergoyahkan oleh apapun juga walaupun banyak tantangan rintangan di masa-masa yang lalu. Peperangan semua telah dilewati tetapi kita punya hierarki itu tetap kokoh. Kenapa hierarki itu tetap kokoh? Karena selain ya pemimpinnya kuat, kita juga punya namanya kelompok-kelompok kategorial dan teritorial. Begitu. Yang mendukung kita punya hierarki ini sehingga bertahan sampai sekarang. Dari kelompok kategorial dan teritorial dari yang besar sampai yang kecil. Termasuk OMK. Kalau OMK itu kelompok kategorial resmi dalam gereja Katolik. OMK, orang muda Katolik. Nah, OMK itu sebenarnya itu menjadi tulang punggung gereja sebenarnya, OMK. OMK itu dalam paroki itu sebenarnya seperti pasukan khususnya gereja atau pasukan khususnya paroki, begitu. Maka dari itu OMK itu sebenarnya itu harus siap menerima segala macam permintaan dari gereja, permintaan mendadak walaupun mendadak sekalipun begitu. Harus siap sedia untuk menerima perutusan dari gereja, begitu. Itulah kenapa itu OMK itu sebagai tulang punggung gereja begitu, sebagai masa depan gereja begitu. Kalau OMK-nya tidur, sudah dipastikan bagaimana itu misalnya paroki itu ke depannya begitu. Maka dari itu OMK itu harus siap menerima perutusan dari Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari Maria dan Santo Yosef misalnya. Dalam keadaan apapun ya kita bisa belajar dari Maria. Maria itu seorang wanita muda. Kira-kira umurnya itu pada saat itu 18 sampai 19 tahun. Tetapi dalam usia yang sangat muda itu dia memikul tanggung jawab yang sangat besar. Ini mengandung di luar nikah. Tidak gampang. Tetapi itu dia tetap setia taat pada kehendak Bapa. Kalau kita bisa belajar dari Maria, kenapa kita tidak taat kepada hierarki kita misalnya untuk meminjam tenaga kita, meminjam kita punya pikiran, meminjam kita punya ide-ide begitu untuk gereja, untuk paroki misalnya. Kita bisa juga belajar dari cinta kesetiaan dari seorang Yusuf. Sebagai seorang laki-laki bertanggung jawablah kepada keluarganya begitu. Kita juga bisa belajar dari seorang Santo Yusuf. Dia harus melarikan Maria pada saat malaikat datang. Yusuf kau harus lari ke Mesir sekarang karena ini keluargamu ini akan dibunuh oleh Raja Herodes. Dalam keadaan yang seperti itu Yusuf tetap siap sedia begitu. Tetap bertanggung jawab pada keluarganya. Dia ini tidak punya apa-apa, miskin begitu. Tapi tetap dia memberikan yang terbaik untuk keluarga kudus. Seorang Katolik mungkin kita bisa belajar itu. Ketaatan dan kesetiaan kepada kita punya hierarki. Kita punya gereja sebagai tangan kanan atau sebagai tangan Allah yang sedang memimpin kita punya gereja. Nah, tips bagi OMK mungkin yang sulit mendapat pasangan mungkin ya, sulit mendapat pasangan. Mungkin bisa bernovena kepada Santo Yusuf. Santo Yusuf dalam kekristenan itu diyakini sebagai orang yang sudah tua, Santo Yusuf. Laki-laki yang sudah tua. Tapi laki-laki yang tua ini bisa dapat seorang perawan Maria, wanita yang luar biasa. Perawan muda lagi, umur kira-kira 18 sampai 19 tahun. Kau bisa berdoa dan bernovena kepada Santo Yusuf misalnya kalau belum dapat pasangan. Supaya dapat pasangan yang terbaik lah. Tidak usah muda, pokoknya yang terbaik lah untukmu. Seperti Yusuf, walaupun sudah tua, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia dapat seorang wanita yang sempurna begitu. Wanita yang istimewa. Perawan lagi masih muda loh, perawan muda bukan perawan tua lagi. Begitu. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari keluarga kudus ini sebagai orang muda Katolik. Baik, Frater.
Bagaimana? Sudah bisa terjawabkan pertanyaan keluh kesah yang ada? Baik, Frater, kita lanjutkan lagi. Frater, di zaman modern ini yang semuanya serba sosial media, kebanyakan sosial media ini seperti Facebook yang lebih umum dipakai, baik dari anak-anak sampai yang sudah tua menggunakan Facebook, sudah menjadi tempat curhat. Entah itu masalah pribadi, masalah di kantor, bahkan masalah keluarga pun sudah dibawa ke sosial media. Kalau bisa kita lihat pada bacaan Injil, kalau sifat Maria, apapun masalah yang terjadi kepada dia, selalu disimpan dalam hati dan merenungkannya. Bagaimana ini, Frater? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudara Tika tadi, bahwa Maria itu selalu menyimpan dalam hati segala macam perkara, begitu. Tetapi bukan sekedar simpan saja, begitu, sebagai bahan ingatan atau memori masa lalu, begitu, atau sebagai sesuatu yang perlu ditutup-tutupi, begitu. Tapi bukan itu sebenarnya. Kalau kita baca selanjutnya itu, dia merenungkannya, begitu. Iya. Merenungkannya berarti sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Merenungkannya itu dia punya maksud dan tujuannya itu harus nyata, begitu. Bukan hanya merenungkan saja begitu, tetapi kemudian apa motivasi selanjutnya yang akan dibuat. Itu kalau kita baca dalam kitab suci, Maria itu sangat jelas. Dia bukan hanya menyimpan semuanya, tetapi merenungkannya dan melakukannya, begitu. Terbukti ketika dia menerima kabar gembira, tetap dia terima dengan setia dan penuh ketaatan. Bahkan dia terus mendampingi sang putra sampai wafatnya di salib. Begitu. Apa yang kita bisa pelajari dalam situasi yang sekarang ini, ya? Kalau saya baca saya nonton dalam ya berbagai macam media sosial, YouTube misalnya istri selingkuh di videoin baru disebarkan, diviralkan begitu. Atau suaminya selingkuh lalu disebarkan begitu, atau seseorang yang melakukan kejahatan begitu direkam begitu, dan akhirnya atau punya masalah pribadi begitu diumbar-umbar di media sosial begitu. Termasuk bunuh diri juga direkam begitu. Itu kan sesuatu yang aneh begitu. Kita bisa belajar dari Santo Yusuf misalnya, seperti dikatakan tadi, bahwa walaupun dia tahu ini Maria ini sudah hamil di luar nikah, bukan dari perbuatannya, anaknya, tetapi tetap dia menghormati Maria begitu sebagai pasangannya. Ya, bukan soal dia sudah tergantung sekali istilahnya begitu kepada Maria, bukan soal itu. Tapi dia menghormati Maria sebagai pasangannya, menghormati orang yang dulu dia pernah cintai begitu. Ya, sangat jelas tadi di dalam kitab suci tadi jelas bahwa karena dia menghormati Maria, dia ingin menceraikan secara diam-diam. Dengan begitu biarlah dia bahagia dengan laki-laki yang mungkin yang membuatnya dia demikian begitu. Kita bisa pelajari dari sikap Yusuf begitu. Kalaupun mungkin istri selingkuh atau suami selingkuh begitu, tidak perlu diviral-viralkan begitu. Setidaknya walaupun sakit hati, hormatilah dia sebagai pasanganmu yang pernah kau sayangi, yang pernah kau cintai begitu. Atau setidaknya hormatilah dia sebagai ibu atau ayah dari anak-anakmu begitu. Bayangkan kalau diviralkan, misalnya mamanya selingkuh diviralkan di media sosial, lalu anaknya itu hidup di tengah komunitas, hidup lingkungan sosial, lalu dihujat begitu, dibully, anak selingkuh begitu misalnya. Atau mungkin bapaknya ketahuan curi diviralkan, wah ini seorang pencuri kedapatan digebuki dan diviralkan di media sosial. Kasihan anaknya nanti. Dari bahan bulian ya, anak pencuri ini begitu. Kira-kira itu. Tidak perlu, ya kan tidak ada gunanya kalau mengumbarkan hal-hal seperti itu. Apa yang kita dapatkan? Yang pemilik channel yang memviralkan itu dia untung karena banyak yang nonton, banyak yang like, dia dapat pemasukan. Sementara kau yang rekam itu, yang sebarkan itu, kau dapat apa dari itu? Sakit hati pun ya tidak ada guna begitu. Kalaupun terjadi seperti itu, ya kita bisa contoh Maria, renungkan dan simpan dalam hati. Tidak perlu diumbar-umbarkan karena tidak ada gunanya sama sekali begitu. Kira-kira itu yang mungkin kita dapat pelajari dalam situasi media sosial yang sangat berkembang saat ini. Orang dengan mudahnya begitu mengumbar-umbar kehidupannya begitu, dari yang umum sekali sampai yang diranjang pun disebarluaskan. Itu sangat tidak baik sebenarnya. Dalam beberapa kali perkawinan saya pernah mengatakan kepada para calon nikah begitu, saya bilang,
dalam hidup perkawinan nanti, kalaupun kalian dapat masalah begitu, jangan mudah untuk bercerita kepada yang lain atau menseringkan kepada yang lain, sekalipun itu ayahmu, sekalipun itu pasanganmu. Harus ada sesuatu yang dirahasiakan begitu. Biarlah hanya kau dan Tuhan yang tahu begitu. Yang sampai kau ceritakan itu malah membawa malapetaka dalam hidupmu begitu. Setidaknya dalam keluarga itu harus ada rahasia begitu. Kalaupun terjadi sesuatu ya jangan seperti ayam yang bertelur, satu butir telur lalu berkotek satu kampung dengar begitu. Tidak perlu juga sampai seperti itu juga. Harus diselesaikan secara baik-baik. Walaupun sakit hati sekali, tetap harus diselesaikan dengan kepala dingin. Santo Yusuf menjadi kita punya contoh. Sakit hati sudah pasti dia sangat sakit hati sekali dengan Maria. Tetapi dengan begitu dia tidak memviralkan Maria, menyeret Maria ke pengadilan supaya Maria dihukum mati. Dia tidak buat itu. Dia tetap menghormati Maria sebagai seorang wanita begitu. Kira-kira itu yang mungkin bisa kita pelajari dalam situasi yang serba modern saat ini, bagaimana media sosial begitu berkembang begitu. Dan yang paling terakhir Frater, mohon Frater membawa kita dalam doa agar kita semakin diteguhkan dalam keluarga kita masing-masing. Oke. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, rahmat-Mu yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Terutama nafas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau percayakan kepada kami semua hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepadamu atas begitu besar rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Semoga keluarga kami selalu dilimpahi dengan berkat-Mu dan semoga keluarga kudus dari Nazaret yang baru saja kami bahas, kami renungkan tadi dapat menjadi inspirasi bagi keluarga kami dalam menjalani bahtera rumah tangga, dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Kiranya apa yang telah kami rencanakan, kiranya apa yang telah kami cita-citakan dalam kehidupan keluarga kami, itu semua dapat Engkau berkati sesuai dengan rencana indah-Mu. Kiranya juga keluarga-keluarga yang di luar sana, yang sedang dalam masa pencobaan, yang sedang dalam masa yang sulit, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, memberikan penerangan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka bisa mencari jalan keluar yang terbaik untuk keluarga mereka, demi masa depan kehidupan keluarga mereka. Ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Frater, begitu banyak pertanyaan yang ingin disampaikan tapi kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih saya sampaikan kepada Frater yang sudah bersedia menjadi narasumber saat ini. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh umat Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang marilah kita melihat penampilan dari orang muda Katolik Paroki Santo Kristoforus Gorontalo. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, pakai minyak
selalu